Jadi kami punya kebutuhan untuk kebutuhan untuk selalu berprestasi gitu. Itu akhirnya kami tahun 2025 kemarin kita buat yayasan SOBC. Jadi Banyak banget prestasi yang bisa saya dapat dari marching band dari SMP dulu. Saya bisa keliling Indonesia karena marching band gitu. Bisa masuk Istana Negara, bisa ketemu presiden saat itu masih SBY itu karena marching band. Ketemu jodoh pun karena marching band gitu. Jodoh bertemu di marching band Jodoh gitu ya. bertemu di marching band. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Halo teman Pro 2, balik lagi barengan sama Anggala Besa di podcast Pro 2, tiada hari tanpa karya. Dan hari ini spesial banget di podcast Pro 2, kita bakal cari tahu nih gimana caranya mengharumkan nama Indonesia nih. Udah ada barengan sama Angga di depan kita nih, ya teman Pro 2. Ada Kak Kurnia Perdana dan juga Kak Mariska Noviana Sari. Mereka ini dari SOBC ya kalau nggak salah ya. SOBC. Nah itu apa sih sebenarnya Kak Mariska? Oke, Kak Dana nih yang jawab nih. SOBC itu sebenarnya adalah sebuah perkumpulan yayasan ya. Jadi kami teman-teman dari latar belakang yang sama, kita punya visi yang sama, kita punya passion yang sama di bidang marching band. Kami sudah, terutama saya dan beberapa teman lain main dari tahun 1990. Udah mulai main sampai dengan sekarang pun kita masih involved di kegiatan itu. Terus juga untuk menyalurkan hasrat prestasi kami, jadi kami punya kebutuhan untuk kebutuhan untuk selalu berprestasi gitu. Itu akhirnya kami tahun 2025 kemarin kita buat yayasan SOBC. Jadi SOBC itu adalah Sida Utama Bakti Caraka Foundation. Bentuknya yayasan, kita mengakomodasi seluruh usia segini ya, mau main lagi di lapangan rasanya sudah berat gitu. Jadi kita coba untuk bisa involve teman-teman yang masih eksis jadi pemain, jadi atlet untuk bisa terus berkembang, untuk bisa berprestasi begitu. Jadi ini sebenarnya yayasan yang tujuannya untuk develop walaupun mungkin agak berbeda kalau biasanya banyak teman-teman yang mengadakan event kejuaraan marching band di Lampung ini, bahkan ada yang udah ke event nasional itu ke prestasi unitnya ya. Tapi kalau kita coba untuk ke pelatihnya sebetulnya. Jadi kita mau develop banyak program, banyak event khusus untuk kepelatihan. Sebenarnya itu. Oke, berarti jatuhnya yayasan dibangun untuk menjadi wadah bagi para pelatih marching band gitu. Anggotanya adalah beberapa pelatih gitu. Oke. Iya. Tapi kenapa Kak ini jadi serius ya obrolannya ya. Tapi kenapa Kak dibangunnya 2025? Tadi kan sempat mention mulainya dari 1990-an ya. Iya. Jadi 1990 itu kan kami masih cadet tuh, masih junior sekali tuh, masih SMP. Saya masih SMP waktu itu. Terus juga kepotong kegiatan. Kami juga dulu berasal dari korps yang sama di Gita Praja Saburai, punya Pemda Provinsi Lampung. Yeah. Terus saya lama di situ, saya head coach di situ 2018 sampai 2020. Saya head coach di sana, lantas selesai kuliah, kerja udah nggak tahu lagi, udah nggak update lagi, sampai dengan sekarang kita kok rasanya kalau ngumpul itu kepengennya kok yang bahas lagi marching band, udah nggak mau bahas itu, bahas lagi marching band. Kirain kalau kumpul pinginnya bawa drum sambil. Sebenarnya itu ya kalau misalnya bawa di lapangan gitu ya, bawa di lapangan. Kita masih tetap mau pengen main jadi player sebenarnya. Gitu. Jadi memang keperluan kami untuk terus berprestasi itu yang karena kami sudah tahu manisnya berprestasi ya. Kita sudah banyak event nasional internasional yang sudah kami coba ikuti beberapa dekade lalu, bahasanya ya. Karena sudah lama sekali gitu. Itu juga yang menjadi momentum bahwa jadi milestone bahwa sebetulnya dengan berprestasi ini kok kita ketemu hal-hal yang bisa kita butuhkan gitu
Jadi kalau kita bersatu tuh karena butuh berprestasi. Sebenarnya hanya itu. Oke. Butuh untuk melihat. Jadi kalau ngelihat orang lain menang pada saat kita bikin event gitu, ada kejuaraan, kita nyerahkan hadiah kok rasanya ada dulu kita juga pernah begini gitu. Euforianya masih juga, terasa. gitu ya kan? Kita masih haus. Masih kepengen masih haus begitu-begituan banget. itu. Berarti aktif di marching band umur berapa tuh Kak Mariska sama Kak Dana sendiri? Kalau kita kebetulan jarak umurnya tuh 1 dekade. Ketahuan ya umurnya ya. Dekade, ya. Tapi kelihatan muda kok masih. Beliau ini kebetulan dulunya pelatih saya waktu SMP. Oke, Waktu SMP menarik itu pelatih sih. saya gitu. Terus begitu lulus SMP saya juga masuk ke Gita Praja Saburai, ketemu lagi dan jadi senior saya gitu. Dari situ ya lanjut terus sampai sekarang, sampai ketemu jodoh pun akhirnya di marching band. Oh. Satu unit. Jadi mereka ini cinlok sebenarnya. Ada cinlok. Gitu. Wow. Jadi banyak banget prestasi yang bisa saya dapat dari marching band dari SMP dulu. Saya bisa keliling Indonesia karena marching band gitu. Bisa masuk Istana Negara, bisa ketemu presiden saat itu masih SBY itu karena marching band. Ketemu jodoh pun karena marching band gitu. Jodoh bertemu di marching band Jodoh gitu ya. bertemu di marching band. Oke. Dan pelatih saya itu. Oke. Tapi agak kagok nggak sih bahasanya kalau anak zaman sekarang nih? Tadinya kan pelatih nih, sekarang jadi rekan satu yayasan bareng. Ada momen-momen awkwardnya nggak sih? Sebenarnya kalau kagok itu enggak ya, mungkin karena mungkin amit. Masih takut-takut dikit ya? Enggak. Mungkin kalau segan itu sudah dikit ya. Karena mungkin kalau kita itu lebih ke kekeluargaan kalau untuk sekarang gitu. Karena memang kita satu tim itu dekatnya bukan cuma di drum band aja gitu, tapi memang satu keluarganya pun dekat gitu. Istrinya, anak-anak kami gitu, semuanya itu dekat gitu. Jadi kalau untuk segan sungkan itu mungkin segan dulunya pernah jadi pelatih, ya saya masih menghargai, masih menghormati beliau gitu, termasuk suami saya juga gitu, karena beliau juga dulunya pelatih saya gitu. Tapi kalau untuk yang segan banget, kita itu udah biasa banget, lu gue itu biasa banget gitu. Jadi kalau yang ada jarak banget itu enggak sih, kita memang lebih ke kekeluargaan aja. Oke gitu. Tapi marketnya sendiri, Angga ini kurang tahu ya soal marching band dan segala macam. Biasanya kan marching band cuma ada di sekolahan untuk nghibur 17-an aja. Tapi marketnya sendiri emang begitu besarkah makanya harus dibangun yayasan SOBC sendiri? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal niche ya atau namanya ceruk yang ada di situ. Kita itu marching band itu sampai dengan sekarang saya masih merasa ini sangat eksklusif gitu. Karena instrumentasi yang dibutuhkan tuh mahal sekali. Yes, benar. Kalaupun jadi makanya harus ada institusi yang bisa menaungi itu. Jadi apakah itu whether itu sekolah ataukah instansi pemerintahan. Bahkan kalau sekarang trennya itu udah berbalik bahwa sebenarnya kalau dulu kan Kementerian BUMN itu dia punya Garuda Drum Corps tuh. Terus ada namanya lagi marching band bulldozer, itu zaman dulu itu masih oke sekali itu. Iya, PU. Punya Kementerian Pekerjaan Umum ya. Sekarang udah bergeser ke universitas. Sekarang dia event terbaik di Indonesia itu namanya HB Cup, Hamengkubuwono Cup, Piala Gubernur Hamengkubuwono. Dari itu Jogja betul. Nah, itu event paling baik di Indonesia. Jadi kualitas eventnya paling baik tuh di Indonesia HB Cup. Dan pesertanya sebagian besar adalah sekolah dan universitas yang paling banyak. Jadi sekarang udah bergeser lagi ke universitas. Jadi kami melihat bahwa ini adalah kebutuhan untuk bukan sekedar prestasi tapi lebih ke aktualisasi diri sih. Kalau di Maslow kan ada yang paling top performance itu ada di aktualisasi diri ya, sehingga kalau aktualisasi diri itu sudah masuk di situ, saya sampai umur segini juga masih belum bisa lepas itu. Jadi kebutuh terus lihat marching band tuh rasanya dulu pernah begini nih gitu. Pernah begini. Sudah mendarah daging. Jadi kangen ya. Oke. Dan
Kita juga berencana nih tahun 2026 ini kita mau effort luar biasa, kita mau full habis-habisan di sini karena kita mau prepare tahun 2027 itu ada event MyMac tuh di Kuala Lumpur. Jadi MyMac itu adalah Malaysia International Marching Art Championship, itu diadakan dari tahun 2022 sampai sekarang. Emang jangka waktunya sepanjang itu atau setiap tahun. Jadi itu bulan ini bulan Juli ini tanggal 29 sampai tanggal 2 Juli kalau nggak salah. 29 sampai tanggal 29 Juli sampai dengan 1 Agustus. Itu di Johor Bahru yang sekarang Johor Bahru, tapi 2027 mudah-mudahan bisa kembali ke Kuala Lumpur. Dan kita effort untuk habis-habisan untuk bisa untuk bisa melibatkan pemuda di Kota Bandar Lampung ini untuk bisa bergabung di korps kami gitu. Jadi mudah-mudahan arahan kita 2027 itu kita mau effort habis-habisan di MyMac 2027. Kenapa ajang yang dipilih untuk ini perdana berarti mau ke MyMac-nya atau udah ada ajang lain sebelumnya dari SOBC sendiri? Kalau untuk Lampung event international marching band ini kita kalau 2027 besok kita jadi kesana, ini pecah telurnya yang pertama. Berarti ajang ini bergengsi sekali dong. Asia Pasifik iya. Asia Pasifik iya. Jadi mulai pesertanya tuh lebih banyak dari Thailand sampai dengan New Zealand tuh ada kumpul di sana. Jadi MyMac ini under auspices di bawah naungan dari WAMSB. WAMSB itu World Association Marching Show Band. Jadi itu asosiasi perkumpulan marching band seluruh dunia yang berpusat di Kanada. Anggotanya ada 67 negara termasuk di Indonesia. Dan kemarin juga tahun 2025 itu kejuaraan dunia WAMSB itu ada di Jakarta di Velodrome di Rawamangun. Itu kita ketempatan jadi juara, jadi tuan rumah. Pesertanya ada Irlandia, tahun kemarin di Indonesia, tahun ini ada di Meksiko, 2027 ada di saya lupa di mana. Ada ya, nanti cari aja. 2028 ada di Malaysia. Oke. Tapi keadaannya untuk memberangkatkan personil marching band pasti banyak banget dong. Banget. Iya. Gue nggak tahu berapa jumlah personil marching band, tapi marching band nggak mungkin cuman 2 orang dong tentunya ya kan. Ini berarti didanai pribadi dari SOBC nantinya kalau jadi ke Malaysia. Iya. Jadi ini yang pertanyaan paling berat yang sudah disiapkan sebetulnya. Kita menduga ini akan ada pertanyaan macam ini. Jadi gini, kita nggak mungkin menyiapkan satu pasukan itu untuk event internasional yang cukup bergengsi di Asia Pasifik itu dengan persiapan yang apa adanya. Kita kepengen ini jadi special forces kami. Jadi korps ini akan berangkat, kita akan coba untuk bisa mereka tuh jadi special forces. Jadi kita udah rancang itu pelatihan training center untuk TC untuk itu sampai dengan 9 bulan. Wow. 9 bulan untuk preparation mulai dari Agustus besok. Karena Juli kita mau audisi, Agustus itu kita mulai TC sama dengan Juni karena kepotong Juni Juli itu kepotong rehearsal, satu lagi sama kepotong lebaran puasa. Persiapan kurang lebih berarti hampir 11 bulan, kepotong 2 bulan jadi tinggal 9 bulan. Gitu. Jadi kita nggak mungkin mau siapin ini sebagai korps yang biasa-biasa saja. Saya merasa kami tim SOBC, manajemen SOBC itu akan merasa berdosa kalau nanti teman-teman keluar dari sini hanya jago pukul, hanya jago main flag, itu nggak mau kita begitu. Jadi kita mau siapin setiap bulan itu kan kita akan undang pelatih tamu, ya, akan pelatih tamu. Minggu genap itu buat pelatih teknis, minggu ganjil kita mau buat untuk expert. Jadi kita mau self development ada di situ, ada personal branding ada di situ, kita mau personal branding, ada public speaking ada di situ, ada budaya Lampung kita mau kasih materi buat di situ.
Jadi kita komitmen bahwa selesai eksibisi, mereka tuh udah bisa jadi personal yang betul-betul tangguh. Mereka akan benar-benar berusaha untuk kita akan siapkan untuk bisa jadi personal yang benar-benar mampu menghadapi dinamika global internasional. Itu penting buat kami. Wow. Jadi nggak sekedar jago tadi ke sana tanding menang atau kalah kita nggak tahu. Oke. Tapi kita prepare untuk menang karena kita percaya bahwa practice is not make perfect. Ya, practice is not make perfect, but practice perfectly make us perfect. Oke, wow. Dalam ya. Serius banget nih jadi obrolannya. Tapi ini pertanyaan orang awam aja ya. Butuh dana berapa sebenarnya untuk membuat yayasan marching band sendiri? Kan kita tahu sendiri alatnya mahal banget tadi sempat di-mention juga. Ya. Perkiraan aja, jangan disebut nominal tepatnya gitu. Tapi kalau mau juga nggak apa-apa sih. Untuk bisa berangkat kami udah hitung-hitung ya sekitar 600-700. Wow. Karena biaya pendaftarannya itu sekitar 50 US per kepala. person. Oh, Per kepala. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kita berangkat dengan 50-60 orang berarti kan ada 60 kali 50 2.500 US ya. US lagi segini-gininya kan. Mudah-mudahan besok turun. Jangan dibahas. Saya takut menghilang dari dunia ini ya. Tapi Kak Mariska di SOBC sendiri kakak sebagai apa nih? Saya sebagai ngitung duit bendaharanya. Ibu bendahara berarti ya. Bendahara. Oke. Kak aku tuh nggak tahu ya marching band itu. Format lengkapnya berapa orang sih biasanya? Biasanya kalau full tim ya, sebenarnya itu tergantung dari unit masing-masing. Tapi minimal itu kalau mau memang bagus sekitar 60 minimal. Oh 60 ya. 60-an. Oke, berarti Itu full tim, dihitungnya full tim. Jadi ada 3 section, ada battery itu perkusi, ada brass itu yang trompet dan teman-temannya. Satu lagi pemain pendukung itu ada color guard bendera. Oh iya. Gitu. Jadi kalau pemain baterainya sendiri itu yang sudah positif itu 10 sampai 12 orang. Itu tergantung unit masing-masing, Makanya minimal itu kalau mau memang dia rame sekitar 60 satu tim. Wow. Gitu, itu pemainnya saja. Oke. Di luar official. Belum cadangannya ya tentunya Belum. kan. Oke, wow. Kalau mau bagus ya lebih rame lagi, bagus. Wow. Oh, menarik sekali berarti ya. Oke. Kalau Tapi mau berangkatin keluar ya itu sendiri biayanya. iya ya, tapi ini butuh dukungan dari semua masyarakat Iya, tentunya ya, pasti. apalagi masyarakat Kota Bandar Lampung gitu. Tapi menurut Kak Dana dan juga Kak Mariska sendiri, yang paling susah dari satu pasukan marching band, kita bilangnya pasukan ya berarti ya, bagian apa sih sebenarnya? Kalau itu sebenarnya Dari Gimana pribadi ya? sendiri, Susah nyiapinnya maksudnya. susah kan ngelatihnya sebagai pemain pemainnya, juga kan, pernah menjadi pemain dong tentunya. Benar. Iya. Part yang paling susah menurut kalian berdua sendiri bagian mana sih sebenarnya? Perkusi kah atau apakah? Kita tuh nggak pernah main Nggak ada. individu. Oh, Kita nggak pernah main individu. Jadi ketika paling susah itu adalah combining atau bagaimana kita menyatukan ritmenya gini. Kerjasamanya. Ini tiup udah jadi nih, trompet udah jadi, melofon udah jadi, bariton udah jadi, euphonium udah jadi, kontrabas udah jadi. Itu semua jadi udah main satu lagu tuh. Alat tiup udah main satu lagu, perkusi udah main. Tapi untuk jadi gabungnya itu yang paling susah sebetulnya. Ya. wow. Susah ya, berat Susah ya. sekali. Jadi nanti timing, jadi mau masuk begitu nanti perkusi sama tiup udah main, udah jadi satu, color guard lagi dimasukin, bendera itu dimasukin jadi elemen, tambah display lagi. Jadi tingkat kesulitannya sebenarnya grafiknya tuh naik terus. Oke. Tingkat kesulitan naik terus, dan itu kadang-kadang kita nggak pernah bisa selesai itu jam latihan. Kalau dulu kita lagi siapin paket gitu, itu latihan jam 10 itu masih sore. Kita mulai jam 8 pagi, sampai jam 10 malam itu masih sore. Berat ya. Keren. Jadi harus kuat ya fisiknya dan Fisiknya Endurance-nya harus kuat. kuat sekali. wow. Tapi kalau teman-teman nih yang dengerin podcast ini pengen join ke SOBC ataupun jadi pemainnya, bisa nggak sih sebenarnya? Invitation itu jadi kita mulai open audisi itu selalu tanggal 1 Juli sampai dengan 15. Kita audisinya tanggal 17, 18, 19. 17 itu kita di halaman Pemkot Bandar Lampung. Ya, tanggal 18 kita audisi interview di Surya Maksima.
di Koma Space. Tanggal 18 itu kita balik lagi untuk audisi fisik itu di halaman parkir Pemda Kota Bandar Lampung. Oke. Jadi audisinya pendaftarannya dari tanggal 1 sampai 15 Juli. Oke. Wow. Jadi buat teman-teman nih yang mau daftar bisa banget berarti ya nanti ya 1 Iya, kita Juli. open. Tidak harus punya pengalaman ya. Tidak harus punya pengalaman marching band. Jadi kita lebih mementingkan kualitas mental dan psikis ya. Karena nanti di audisi juga kita akan dipantau oleh psikolog. Jadi coach psikolog juga akan mempunyai peran penting di sana untuk bisa menentukan anak ini benar atau enggak gitu. Oke. Dan kita juga kalau tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa kebutuhan biaya yang begitu besar itu rasanya kita nggak mungkin kalau mengandalkan dari satu sumber gitu ya. Jadi kita juga akan kan mati-matian kita karena bisa-bisa untuk bikin kegiatan apa kayak. Jadi kita udah susun tuh ya, mulai entrepreneurship, terus personal branding segala macam itu yang akan membawa kita korps kita ini jadi lebih maju. Jadi banyak event yang akan kita kerjakan, banyak bisnis yang akan kita jalankan. Kita mau jualan apa itu harus kita rencanakan kan memang, tapi bersama dengan tim kita yang baru nanti. Oke, jadi buat teman-teman yang mau daftar mungkin boleh nanti tanggal 1 Juli ya. Ditunggu Tiba-tiba banget. ada Angga gitu kan di sana kan. Nggak apa-apa. Oke, Nggak apa-apa. gue langsung daftar nanti. Oke. Terakhir deh yang pingin ke Kak Mariska dan juga Kak Jana sampaikan buat pendengar podcast kita dan juga penonton podcast kita apa? Kami berharap bahwa rintisan ini akan bisa diterima dengan teman-teman dengan baik. Lantas juga semua pihak juga bisa suportif karena bagaimanapun ini upaya kami untuk bisa menorehkan prestasi terbaik anak-anak muda di Bandar Lampung. Mudah-mudahan apa yang kami upayakan ini bisa diterima dan bisa bisa kita kerjakan dengan gotong royong ya, dengan sakai sambayan itu tadi. Mudah-mudahan kita bisa dapat prestasi terbaik lah gitu. Karena bagaimanapun kami mencoba mengawali bahwa ini adalah kegiatan internasional pertama di Provinsi Lampung, marching band. Iya betul. Karena ya kita intinya bawa nama Bandar Lampung dan Lampung. Jadi kita buka kesempatan untuk semua kalangan, terutama memang kalau kita tujuannya sih anak-anak sekolah ya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan yang anak-anak mahasiswa. Kalaupun memang mau gabung kita terima gitu, tapi tetap ada seleksi gitu. Oke, jadi Usia jangan 14 sampai 22 ya kita masih. Oke. Ya. Jadi jangan lupa untuk cek detailnya nanti ya di tanggal 1 Juli ya gitu ya. Juli. Oke, informasi ada semuanya nanti di sosial medianya ya. Oke deh, terima kasih Kak Jana, Kak Mariska udah ngobrol barengan sama Angga. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau lihat episode podcast lainnya bisa scroll ke bawah. Dan Angga Labesa pamit, bye-bye. Terima kasih. Asih. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.